Bapak sampai mana tadi ya? Tadi pertanyaan terakhir tentang Tentang eh, kedudukan hukum Islam di Indonesia bagaimana, Pak? kedudukan hukum Islam di Indonesia. Jadi Bapak tadi menjelaskan bahwa em, sesungguhnya dalam praktek pengambilan putusan hukum, terutama yang berkaitan dengan keperdataan, maka Indonesia telah banyak sekali melaksanakan hukum Islam dan KHI telah menjadi bukti bahwa hukum Islam itu bisa diintegrasikan atau dimasukkan ke dalam perundang-undangan nasional. Nah, masalah kepidanaan baru diberikan ruang sedikit. Nah, baru diberikan ruang sedikit, yaitu di Nanggro Aceh Darussalam dan sifatnya takzir. Takzir. Takzir tadi kan ijtihad ya dari para yang berwenang. Nah, lalu karena posisinya yang seperti itu, Bapak bilang ada sekelompok kecil umat Islam yang merasa bahwa Indonesia ini pemerintahnya tidak melaksanakan hukum Islam padahal Muslim, dan karena itu mereka bisa dicap sebagai kafir, minimal fasik dan zolim. Nah, dan saya menggarisbawahi bahwa disinilah pentingnya bagi kita orang-orang UIN, orang-orang PTKIN, orang-orang kampus Islam untuk memahami secara lebih komprehensif. Ini adalah pemahaman yang jauh dari moderasi, karena hanya mengambil sisi kecil, yaitu sisi pidana. Dalam kenyataannya di Indonesia memang kita itu kehidupan beragamanya sudah sangat difasilitasi. Jadi kalau misalnya kita sholat itu tidak dilarang, bahkan dibantu. Kadang-kadang diatur ya, kayak masalah penggunaan toa di bulan puasa yang agak terlalu lama misalnya, itu kan ada edaran dari agama, tolonglah walaupun kita bulan Ramadan, janganlah misalnya menggunakan toa dengan suara yang diarahkan keluar terlalu lama setelah jam sekian, karena bisa mengganggu istirahat. Yang terganggu kan bukan cuma yang non-muslim ya, kalau mereka merasa terganggu. Yang Islam juga mungkin pengen istirahat karena besoknya pengen sahur. Adalah pengaturan-pengaturan seperti itu, tapi secara umum kita tidak dilarang untuk melaksanakan ibadah. Hanya dilarang kemarin waktu COVID-19, dan itu pun sebentar saja. Jadi apa namanya, karena kekhawatiran akan penyebaran virus, maka orang yang sering berkumpul di masjid itu terpaksa diatur. Awalnya dilarang, kemudian ada protokol ya, atur jarak dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tidak adanya pelarangan itu dalam uh, literatur fikih klasik itu sudah merupakan syarat minimal kepada umat Islam untuk mematuhi pemerintahnya. Jadi selama kita tidak dilarang melaksanakan ibadah, maka kita tidak bisa mencap pemerintah itu pemerintah yang buruk. Ya, itu minimal. Dan apalagi yang kedua adalah ketika ada serangan dari luar, pemerintah kita itu melindungi kita. Misalkan nih ada serangan dari negara tetangga, ada invasi militer, kemudian negara itu melindungi, maka ya itu berarti negara sudah melaksanakan tugasnya kan. Alhamdulillah kita tidak mengalami itu ya. Kita tidak diinvasi oleh Malaysia, Brunei, atau Singapura, atau Australia kan, kita tidak diinvasi secara militer paling tidak. Nah, karena itu apa namanya, kedaulatan kita masih terjaga, kita tidak dilarang melaksanakan ibadah, bahkan difasilitasi. Yang berkaitan dengan haji misalnya sampai sekarang masih diatur oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah. Gitu. Kadang-kadang ada muncul isu korupsi, kadang-kadang ada muncul isu itu, dan ini tuh itu sama sekali tidak meruntuhkan apa namanya, pengelolaan itu secara keseluruhan. Nah, bahkan dari itu saja sesungguhnya kita tidak bisa tidak taat kepada pemerintah gitu.
Apalagi kalau ternyata pemerintah sudah juga mengintegrasikan hukum Islam ke dalam perundang-undangan nasional, walaupun tadi mayoritasnya adalah terkait dengan keperdataan. Nah, oleh karena itu, bagi saya, kalau misalnya ada kelompok-kelompok Muslim yang ingin agar negara melakukan lebih banyak lagi uh, integrasi hukum Islam ke dalam perundang-undangan nasional, silahkan saja dilakukan melalui cara-cara yang konstitusional, melalui para wakil-wakil rakyat yang ada di Senayan, entah itu memasukkan larangan misalnya minuman beralkohol, kan itu isu yang agak banyak ya dipikirkan oleh misalnya partai Islam seperti P3 ya. Jadi larangan kalau misalnya minum-minuman keras hukumannya apa gitu misalnya. Sebenarnya sudah diatur juga sih di dalam pidana yang ada di kita sekarang gitu, kan termasuk tindak pidana ringan itu. Cuman mungkin pengennya lebih keras lah gitu ya. Nah, jadi silahkan saja melalui cara-cara yang konstitusional ya, kalau memang disetujui oleh para wakil rakyat kita, maka ya alhamdulillah gitu. Tapi jangan menggunakan cara-cara yang sifatnya ekstra konstitusional ya, yang apalagi menggunakan kekerasan atau menghasut warga negara lain untuk memusuhi pemerintah gitu. Kan selama pemerintah tidak nyuruh kita yang maksiat, misalnya pemerintah menyuruh kita, kalian hidup bebas saja ya, boleh berzina, silahkan saja mabuk-mabukan atau apa gitu. Nah, itu tuh baru kita tidak boleh mematuhi. Kalau tidak ada yang seperti itu, maka ya kita jadi warga negara yang baik. Nah, jadi singkat kata, cukup mendapat tempat yang luas ya Pak, hukum Islam ini di Indonesia, tapi tidak full dilaksanakan karena memang negara kita bukan negara Islam, tapi negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana hukumnya itu merupakan campuran dari paling tidak hukum Islam, hukum Eropa, dan hukum adat. Jadi kita sudah berbincang-bincang nih Kak mengenai hukuman korupsi untuk Islam gitu, terus kedudukan hukum Islam di Indonesia juga Pak. Nah, uh, supaya memudahkan kami ini mahasiswa untuk mempelajari mengenai hal-hal kayak begitu, kayak hukum Islam itu landasan Pian atau sumber sumber pembelajaran Pian itu bisa Pian beritahukan kepada kami gitu. Oke, mengenai sumber belajar yang saya pelajari itu kalau kita akumulasikan sih banyak ya. Jadi kalau buku-buku ya, kitab-kitab ya tentu kitab-kitab fikih yang ditulis baik oleh ulama Indonesia yang berbahasa Melayu misalnya, tapi juga oleh ulama-ulama fikih pada zaman dahulu yang menulis dalam bahasa Arab. Buku-buku seperti itu sekarang sudah banyak juga terjemahannya. Nah, untuk anak-anak mahasiswa di tingkat perguruan tinggi, maka tentu saja KHI dan buku-buku yang mengulas KHI itu menjadi sangat penting. Walaupun kita bukan jurusan hukum keluarga Islam ya, bukan ahwal syakhsi ya, tapi minimal kita paham lah bahwa di Indonesia itu punya KHI. KHI itu secara umum bahasannya apa saja gitu ya. Itu tuh kalau mahasiswa Fakultas Syariah ya harus tahu, walaupun nggak tahu secara detail. Buku-buku fikih jinayah itu sudah cukup banyak dan ditulis oleh para doktor, kemudian mungkin ada yang profesor juga di bidang itu, dan dari kampus-kampus IAIN dan UIN di Indonesia. Jadi mereka udah sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan kampus Islam. Nah, jadi penting juga untuk melihat kepada buku-buku itu. Sebahagian kualitasnya bagus, sebahagian lagi ya so-so lah, ada kurangnya, ada lebihnya. Jadi memang belajar ini kadang-kadang nggak bisa sendiri ya, kadang-kadang nggak bisa sendiri. Memang harus ada dosen atau teman yang paham bahwa ini
buku kelebihannya di sini, nanti ada kekurangannya juga. Jadi misalnya buku yang saya pakai untuk fikih jinayah misalnya, kan ada dua tuh. Saya ingat saya satu tulisan dosen Jakarta, satu lagi tulisan dosen Surabaya. Nah itu dua, dan buku itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi dosen atau pengajar yang agak paham akan mengetahui di sini bagusnya buku ini, di sini kurang. Nah, jadi buku-buku yang sudah tersedia di internet bisa di-download secara gratis itu apa namanya memudahkan juga ya. Misalnya hukum pidana Islam atau judulnya fikih jinayah. Nah, itu hal-hal yang bisa saya bagikan lah di sini ya terkait dengan sumber pembelajaran. Tapi guru atau teman belajar yang memahami pembahasan secara lebih detail itu penting agar nanti kita kalau pas ketemu bahan yang agak rumit, nah itu jadinya lebih mudah memahami. Dan kalau ya namanya tulisan manusia kan bisa aja kan salah-salah gitu ya, bisa aja hilaf, penulisnya nggak kecek lagi, dan itu tuh bisa diidentifikasi oleh pengajar yang memang memahami lah dengan baik atau ahli di bidang itu. Jadi buku sama guru, nah itu tuh dua hal itu. Mungkin sebelum menutup pembicaraan kita kali ini, Pak, adalah sedikit pesan-pesan dari Bapak kepada para pejabat yang sudah diamanahkan ini agar tetap berada di jalan yang benar sesuai syariat Islam, Pak. Baik, ini untuk kita semua ya, untuk saya juga, untuk kita semua, kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala iman kepadanya. Dan iman ini kan memang soal hati, soal keyakinan. Nah, pada saat yang sama orang yang beriman itu diharapkan untuk perilakunya itu sesuai lah dengan ajaran. Memang kita paham bahwa dalam keyakinan kita orang Islam yang mati dalam keadaan Islam walaupun selama hidupnya banyak melakukan kezaliman, pada akhirnya akan masuk surga juga. Ya. Tapi yang harus digarisbawahi kan pada akhirnya. Artinya sebelum akhir itu di apa di sebelum akhir itu sampai gitu ya, ada proses masuk neraka dulu, pembersihan dulu dan sebagainya. Nah tentu kalau misalnya kita itu bisa mengurangi kezaliman kita, nah, maka harapan kita untuk masuk surga lebih cepat tanpa harus mampir dulu gitu ya ke neraka itu lebih besar. Harapan kita ya. Jadi pesannya tentu adalah bahwa dan ini bukan pesan dari saya, sebenarnya pesan dari para ulama, dan sebenarnya Nabi juga mengingatkan bahwa kalau kita lebih sering ingat sama mati dan akhirat, maka relatif kelakuan kita tuh lebih terkontrol. Ya manusia ini kan punya sisi nafsu ya. Kalau nggak punya nafsu kan malaikat namanya. Nah jadi kita manusia jadi ada nafsu, cuman supaya nafsu kita nih ya lebih bisa terkontrol lah ya. Lebih bisa terkontrol, maka kita disuruh ingat sama mati, ingat sama akhirat. Kalau misalnya ingat mati, diharapkan, oh iya, kan aku setelah mati nanti ada urusan lain ya sama Tuhan, kan nggak jadi tulang berulang dan tidak jadi debu saja, masih ada urusan yang panjang. Jadi kalau ingat itu, kita diharapkan mudah-mudahan ketika dihadapkan pada situasi, gua mau korupsi apa enggak nih, atau ini kesempatan mau ngambil uang tapi tidak halal. Nah kalau ada kesempatan seperti itu, maka kalau kita ingat mati, mudah-mudahan Tuhan menolong kita bisa menghindari ya, atau menolak. Kata Nabi dalam sebuah hadis itu kan bahwa ada orang yang masuk surga karena dia punya kesempatan zina, ceweknya mau, tapi dia ketika ingat bahwa ini larangan Tuhan, lalu dia mundur. Gitu. Nah, jadi mungkin kalau kita tidak pernah tergoda berada dalam situasi di mana kita bisa melakukan maksiat, iman kita kan nggak teruji tuh. Iman baru teruji kalau emang kita dihadapkan pada kesempatan bisa melakukan maksiat, tapi kita
ingat Tuhan atau ingat akhirat lalu mundur gitu, karena takut. Nah, paling aman sih kita tidak harus menghadapi itu. Tapi ya di dunia nih biasanya kan kita diuji kan, ada aja ujian-ujian itu, dan kita berdoa, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ketika ujian itu tiba ke kita ingat mati, ingat akhirat, mudah-mudahan kita dibantu Tuhan untuk ya menghindarilah perbuatan itu. Jadi itu garis besarnya. Jadi kalau mau disederhanakan, kita supaya kada bermaksiat, kada korupsi, kita harus belajar tasawuf. Nah kira-kira gitu, kalau bahasa sederhananya. Ya. Ya, Mungkin kira-kira itulah. mungkin cukup sampai di sini aja Pak, sesi wawancara dari kami. Terima kasih banyak ya Pak, Jadi, ilmunya sangat bermanfaat bagi kami semua sebagai mahasiswa. Baik. Oke, baik. Berilaan seberatan. Terima kasih Ini Pak, makasih banyak Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum.